Jauh sebelum kota Bekasi dipenuhi gedung pencakar langit, berdiri sebuah kerajaan Hindu tertua di tanah Jawa. Aliran Sungai Bekasi menjadi saksi bisu peninggalan sang raja sebagai bukti kemakmuran di puncak kejayaan. Inilah Tarumanegara, jejak peradaban maju di bumi Pasundan. Pelarian seorang bangsawan India, Maharesi Jayasingawarman dari Salankayana ke kerajaan Salakanegara untuk mencari perlindungan dan menjadi titik awal kelahiran kerajaan Tarumanegara. Sang Maharesi yang bijak dinikahkan dengan salah seorang putri Raja Dewawarman VIII dan diberikan sebuah wilayah di tepi Sungai Citarum. Lambat laun, wilayah kecil itu semakin ramai. Para pendatang menyerahkan hati mereka menuruti titah Maharesi Jayasingawarman sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tahun 358 Masehi, Kerajaan Tarumanegara berdiri dengan gagah perkasa. Tarumanegara berdiri di atas tanah yang ditakdirkan untuk sebuah kerajaan besar, membentang sepanjang pesisir utara Jawa Barat dan dikelilingi Sungai Citarum, Cisadane, dan Ciliwung. Aliran sungai tak hanya mengairi sawah dan ladang, tetapi juga menjadi pintu bagi kapal-kapal negeri asing untuk singgah. Nama Tarumanegara terlahir dari perwujudan kemakmuran tanaman tarum yang tumbuh subur di sekitar sungai. Tanaman ini dijadikan sebagai ramuan pewarna benang tenunan dan pengawet kain. Di kala itu, tanaman tarum sangat digemari oleh saudagar kain dari daratan seberang. Permintaan yang tinggi membuka jalur ekspor yang pada akhirnya menciptakan sumber pemasukan terbesar bagi kerajaan Tarumanegara. Ibu Pertiwi memberkahi Tarumanegara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Rakyatnya tak pernah kekurangan, mereka rajin menggarap sawah dan ladang, berternak di padang rumput, dan menjual hasil bumi kepada saudagar kaya dari negeri asing. Tarumanegara memang salah satu kerajaan tua yang ada di Nusantara. Namun, kehidupan rakyatnya jauh dari kata tertinggal. Kehebatan raja-raja Tarumanegara dalam mengurus kerajaan mereka terdengar sampai ke telinga para pencatat sejarah dari Kekaisaran Tiongkok. Di bawah kepemimpinan Raja Punawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan. Pujian untuk sang raja masih bergema hingga detik ini. Prasasti-prasasti yang telah dimakan usia tak mampu menghapus jejak keagungan Raja Punawarman untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Goresan aksara di atas prasasti Tugu mencatat kebijaksanaan Raja Punawarman. Tanpa paksaan, sang raja mengajak rakyatnya bergotong royong membangun proyek irigasi besar. Selama 21 hari, rakyat bahu-membahu melakukan penggalian saluran air Sungai Gomati sepanjang 11 km yang menghubungkan Sungai Bekasi hingga ke Kali Cakung. Sungai Gomati adalah penjelmaan welas asih sang pemimpin untuk para pengikut setianya. Menjaga sawah-sawah tetap subur, melindungi pemukiman dari bencana banjir dan kemarau panjang. Aliran sungai ini pula yang menjadi jalan nafas bagi negeri yang menghubungkan desa-desa di daerah pelosok dengan pesisir pantai. Di bawah langit yang luas, mereka hidup dalam harmoni toleransi. Meskipun sang raja dan para bangsawan memuja dewa-dewa Hindu, mereka tak menutup mata. Dengan hati yang lapang, mereka mengayomi saudara-saudara yang memeluk agama Buddha.
maupun menghormati rakyat kecil yang berdoa pada roh leluhur dan alam. Setelah 3 abad menjadi mercusuar peradaban di bumi Pasundan, kerajaan Tarumanegara mencapai titik akhir. Kehancuran ini tak hanya berasal dari musuh yang mengincar tahta kekuasaan. Kehidupan masyarakat yang terlalu bergantung pada kekayaan alam tanpa merawatnya kembali. Dan kerakusan para penguasa mengisi perut mereka sendiri, mengantarkan kerajaan Tarumanegara menemui keruntuhan.